Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatan Afra Fadana Saud dari 12 IPA 3 absen 13. Saya akan melakukan ujian praktek ekonomi dengan materi berjurnal penyesuaian perusahaan jasa. Jadi pengertian dari jurnal penyesuaian jasa adalah penyesuaian tentang catatan atau fakta sebenarnya pada akhir periode. Jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data penyesuaian akhir periode. Tujuan dari penyesuaian jurnal adalah antara lain sebagai berikut. 1. Agar setiap perkiraan real, khususnya perkiraan harta dan utang pada akhir periode menunjukkan jumlah sebenarnya. 2. Agar perkiraan nominal, yaitu perkiraan pendapatan dan beban pada akhir periode menunjukkan besarnya pendapatan dan beban yang harus diakui. Dan pada dasarnya pencatatan jurnal penyesuaian bersumber dari neraca saldo serta keterangan-keterangan pada akhir periode. Saldo-saldo di dalam neraca saldo yang memerlukan jurnal penyesuaian antara lain dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Perlengkapan, yaitu pemakaian perlengkapan bagian dari harga beli, perlengkapan yang telah dikonsumsi atau yang dipakai selama periode akuntansi. 2. Piutang pendapatan. Piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima, artinya pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan tetapi belum dicatat atau belum diterima. Ketiga, utang beban atau beban yang masih harus dibayar. Utang beban artinya beban yang sudah menjadi kewajiban perusahaan tetapi belum dicatat atau belum dibayar. Keempat, uang pendapatan atau pendapatan diterima di muka. Utang pendapatan artinya pendapatan yang sudah diterima tetapi sebenarnya pendapatan tersebut merupakan pendapatan yang di masa akan datang. Berikut metode berjurnal penyesuaian. A. Pendapatan diterima di muka dicatat sebagai kewajiban atau utang. B. Pendapatan diterima di muka sebagai pendapatan. 5. Persekot biaya atau beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka artinya beban yang sudah dibayar tetapi beban tersebut merupakan beban untuk masa yang akan datang. Penyesuaian jurnal untuk beban dibayar di muka dapat dilakukan melalui dua metode. A. Beban dibayar di muka yang dicatat sebagai harta atau aktiva. B. Beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Lalu nomor 6, kerugian piutang. Kerugian piutang artinya taksiran kerugian yang timbul karena adanya seluruh atau sebagian dari jumlah piutang yang mungkin tidak dapat ditagih. 7. Penyusutan atau deprestasi. Penyusutan artinya aktiva tetap yang harus dibebankan pada setiap akhir periode atau akhir tahun. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.